Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Konang. Kenal beliau luar biasa. Antusiasme, semangatnya nampak dari penampilan sehari-hari. Luar biasa beliau dan saya mengapresiasi tentunya kepada Pak Rasidnya. Yang terhormat Ketua Komite beserta pengurus jajarannya, Dewan Guru, termasuk ini pengawas yang tentunya Pak Miskawi ini luar biasa, sama-sama semangatnya. Kelihatan kalau ketemu itu selalu senyum dan bergerak. Pak Suli juga ini, wah luar biasa. Yang saya hormati dari Forkopimcam ya, yang diwakili ada dari Polsek, ada Danamil, mungkin dari Pak Camat. Tadi memang ada acara bersama. Bapak, Ibu, wali murid ya, orang tua yang tentunya sangat berbahagia mengantarkan anak-anaknya yang lulus ya pelepasan tadi, kemudian juga yang wisuda tahfidz, serta adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah di siang yang begitu cerah ini dan saya pakai jas ini, nanti saya ceritakan karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, tentunya kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara yang menurut saya luar biasa, karena di situ tidak hanya pelepasan, ada kegiatan wisuda tahfidz. Yang ini yang menjadi pesan khusus dari beberapa tokoh masyarakat ulama untuk kita laksanakan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama tentunya saya mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini. Jadi Pak Rasid tadi penampilan anak didiknya luar biasa. Begitu banyak talenta-talenta di Konang yang ditampilkan. Ada ini, ada lengkap, ada drumnya ya, ada semua. Saya apresiasi termasuk tahfidz ini yang kelima ya. Berarti yang kelima 5 tahun dilaksanakan secara kontinu. Ini harapan saya tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan terkait tahfidz. Ini apresiasi kepada tentunya Pak Rasid, kepala sekolah dan jajarnya, termasuk Ustadz. Tahfidznya ngundang, enggak dari dalam. Wah luar biasa itu apresiasi kami. Yang kedua perlu saya sampaikan ya, saya kenapa pakai jas? Sebenarnya ini hari libur, tapi karena memang bersamaan dengan hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni ya, tadi kami masih hadir di upacara di Pemda. Awalnya pakai korpri. Ternyata karena saya memang saya ini di lingkungan dinas pendidikan, tepat waktu itu menjadi bagian penting. Disiplin itu menjadi bagian penting. Sehingga sebelum jam 7 saya sudah berada di Pemda, ternyata salah kostum. Jadi yang korpri itu saya ganti jas. Jadi saya pakai teruslah sampai di sini. Jadi suatu penghargaan juga bahwa wisuda ini pakai jas bagi anak-anak SMPN 1 Konang. Itu jadi saya ingatkan terkait 1 Juni ini, jadi hari lahir Pancasila. Awal pertama kali Soekarno menyampaikan Pancasila 5 dasar ini di rapat BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha dulu usaha 2 kali, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah ini harus menjadi
peringatan bagi kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan tadi bahwa tahfidz ini, apresiasi kami ya, saya sampaikan kepada anak didik yang tahfidz. Kenapa? Ini sebenarnya semangat itu muncul dari Perbub, kebetulan beliau yang mengonsep Pak Rasid ini. Salah satu konseptor terkait dengan Perbub 53 tahun 2019, gerakan menghafal Al-Quran. Kalau saya ingat ya, saya juga dari desa. Saya dari desa. Mau ngaji lambe itu, kalau sekarang masih enak. Kadang-kadang mendatangkan orang ngaji ya. Saya kalau ngaji dulu, rebutan. Jadi ada langgar kacang goreng, bukan melanggar, langgar ya. Jadi untuk bisa ngaji pertama sama Pak Kiai itu, harus bangun paling awal dan nekuk gaung genah langgar. Kan langgar itu kan dari kayu. Jadi siapa yang megang itu? Saya 1, 2, 3. Habis megang itu, nimbah. Itu perjuangan dulu. Makanya kalau dari perjuangan tadi silat harus ke Bangkalan, itu semakin memperkuat Pak Asyid. Akan membentuk karakter dan kekuatan fisik yang melebihi daerah-daerah yang sudah dekat. Ada plus minusnya. Jadi sampai muntah tadi, insya Allah itu akan perjalanan karirnya akan bagus. Jadi neguk, setelah itu nimbah aing. Setelah nimbah aing, baru sholat subuh berjemaah. Subuh berjemaah, kiai dan ini kan neguk pecot, mau lambe. Jadi mau salah banyak pecot. Itu kalau sekarang alhamdulillah sudah berbeda. Tapi kita itu semangatnya luar biasa. Setelah ngaji, toron, nyabut rumput. Dari rumput tiap hari itu sampai habis gundul. Tapi tetap dicari satu persatu. Itulah perjuangan orang-orang dulu mengaji. Tapi kalau sekarang di kota, orang-orang yang sudah besar, SMP, SMA itu tidak bisa ngaji. Jangankan tahfidz juz amma ya. Itu tidak bisa mengaji. Makanya gerakan ini tolong betul-betul ditindaklanjuti terus-menerus. Itu makanya adik-adik yang hafal juz amma itu sangat luar biasa. Pasti disiplin. Belajar terus tekun. Orang tua, wali murid harus bangga terhadap anak didiknya yang bisa hatam juz amma. Yang kedua tentunya terkait pelepasan, saya menyampaikan selamat ya. Jadi walaupun dilepas ya, pasti akan terkenang. Lambe, saya ingin cepat lulus. Tapi suatu saat kalau sudah besar, kenangan di sekolah ini itu akan bangkit kembali. Mun bisa terabal yang mudah. Seperti itu. Iya. Jadi kenangan-kenangan yang pahit, manis, jelek atau buruk baik itu akan terkenang bagi kita. Itu bagian dari pendewasaan kita kelak. Pasti kerong terhadap kebersamaan dengan teman-teman waktu SMP itu. Jadi tolong tetap diingatkan ya, jangan lupa sekolahnya. Nanti setelah ini akan melanjutkan, ada yang melanjutkan sekolah. Ini tip ya, tip. Bagi yang tidak lulus sekolah yang diidam-idamkan, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Jadi misalnya mau sekolah A, ternyata tidak lolos. Jangan patah semangat. Kenapa? Kuncinya itu berada pada diri kita sendiri. Berada diri kita. Dimanapun kita berada, kalau kita tidak tekun, ya tidak semangat, tidak disiplin, dimanapun berada akan menemui kegagalan. Jadi bukan terletak di sekolahnya. Itu penyemangat. Jangan pernah patah semangat. Mungkin Allah memberikan tempat di situ untuk menggodok lebih baik lagi. Bagi yang berhasil sesuai idamannya, sekolah idamannya,
tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Tadi seperti yang saya katakan, kembali kepada diri masing-masing itu. Itu ya pesan saya. Kemudian kepada Bapak Ibu tentunya saya menyampaikan terima kasih sudah mengajar anak didik kita bade serajin, bade sebandel, bade waktu diingatkan terus itu bagian kita sebagai pendidik. Makanya di Dinas Pendidikan saya membuat tagline mendidik dengan hati. Itu mendidik dengan hati itu di dalamnya ada ketulusan, keikhlasan. Itu harus diingat, mendidik dengan hati. Jadi wajarlah mungkin ya kalau ingat masa kecil dulu Pak Rasid, saya itu ya nakal juga. Tapi jangan diikuti. Dulu kalau di masjid itu anak-anak itu mon ojen, tok-sotogen, mandi di masjid. Bahkan baknya kan besar-besar kalau di masjid dulu itu. Ya mohon maaf, kadang-kadang renang baknya itu. Renang. Seperti itu. Jadi hal-hal itu memang kenakalan masa kecil tapi memang harus diarahkan. Itu Bapak Ibu mendidik dengan hati tetap harus dilakukan oleh kita. Senakal apapun mereka akan berkembang. Akan berkembang. Sehingga tugas kita itu mengarahkan, mendidik. Jadi pengetahuan itu tidak hanya memberi pengetahuan kita, tapi juga membangun karakter. Itu kemudian pesan saya, ini karena tadi sudah jam 11 Pak, ya jam 11, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, termasuk orang tua dan adik-adik, anak-anakku sekalian. Pertama, kita harus memahami ada beberapa item yang harus dilakukan di sekolah. Kalau kita dengar itu namanya 7 anak Indonesia hebat. Ini tidak hanya kata-kata. Saya harapkan ini rumus, jangan kata-kata, tapi harus dipraktekkan. Pertama, bangun pagi. Tolong ibu-ibu ya, orang tua, bangun pagi. Itu harus dibangun sejak kecil. Saya kebetulan rumah saya itu persis apolong sarang masjid. Mun adzan subuh, adzan mesti di dekat telinga. Alhamdulillah, sampai detik ini saya tidak pernah, ya mungkin pernah juga ya, hampir bangun itu sebelum subuh. Terbangun, karena dilatih setiap hari. Jadi dimanapun berada, tanpa alarm itu akan bangun sebelum subuh, apalagi subuh. Seperti itu. Itu bangun pagi, bangun cepat. Yang kedua, tentunya apa? Beribadah. Ya, setelah bangun pagi, ada sekarang saya lihat orang di balik setelah bangun pagi, nyapoh semua bersih-bersih, baru ibadah sholat. Nah, itu jangan dibalik-balik. Biasa nunggu. Saya lihat ibu-ibu itu, loh, kok sholat sekarang? Iya, kia pesakuan geluh. So, itu jangan. Jadi beribadah. Setelah beribadah, ya, kemudian makanan sehat. Mungkin ini teori makanan sehat. Makanan sehat itu nanti akan kita rasakan ya pada saat jadi orang tua. Kalau kita tidak melatih makan sehat sejak kecil, nanti akan terasa di masa-masa tua. Sehingga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus kita tanamkan kepada anak didik kita dan anak-anak kita. Berikutnya berangkat gemar belajar, sekolah otomatis. Setelah itu bermasyarakat. Bermasyarakat itu sangat penting. Jangan biarkan anak-anak depak dari sekolah langsung
main HP, main game. Harus zaman-zaman saya dulu sekolah 2 biasanya Pak. Jadi pagi SD, sore madrasah. Di antara itu subuh tadi ikut ngaji, habis maghrib ngaji juga lagi. Jadi waktu itu banyak bersosialisasi. Jadi tidak pernah tidur siang. Kalau pernah tidur siang, jadi selesai SD lanjut madrasah, malam lanjut ngaji. Itu hal-hal yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir mungkin cukup tidur. Dengar, pertama tak ulang ya. Pertama adalah bangun tidur, kemudian berolahraga, ya. Terus makanan sehat, ya. Yang ketiga gemar belajar tadi, gemar belajarnya. Yang kelima bermasyarakat, ya. Yang keenam apa Ibu? Sampai lupa ini. Yang jelas yang terakhir adalah cukup tidur. Sudah memorinya sudah full ini. Jadi sudah full sehingga coba 7 yang saya katakan anak hebat itu dilakukan oleh tidak hanya anak-anak di sekolah tapi diterapkan di keluarga kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sebelum jadi kadisdik, Cak Madura ini kadang-kadang mau luar Madura atau dus. Tetapi setelah saya kenal namanya Trigatra Bangun Bahasa, baru ada kewajiban kita itu melestarikan bahasa Madura. Coba mau ketara coba, Cak Madura atau dus seperti itu. Stigma itu harus kita hilangkan. Trigatra Bangun Bahasa itu pertama utamakan bahasa Indonesia. Karena itu bahasa persatuan. Yang kedua, ya lestarikan bahasa daerah. Ini. Jadi setelah ada kalimat itu, saya sekarang sudah membiasakan pakai bahasa Madura, bahasa daerah kepada cucu anak-anak sesekali. Dan program ini saya harapkan sekolah-sekolah harus melakukan. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jangan malu pakai bahasa Madura. Dus-todus. Jadi kadang-kadang semakin pakai setisa, nongkonang, gelis, di mana saja itu anak-anaknya hanya dikenalkan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Ya, saya ulang lagi ya. Pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga kuasai bahasa asing. Saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf karena ini sudah siang nih Pak Rashid, belum banyak pidato, sudah jam 11. Pesan-pesan saya seperti itu. Harapan saya semua sekolah-sekolah tetap melaksanakan kegiatan yang disebut yang saya sebutkan tadi, tetap semangat. Semoga Allah selalu meridhoi ikhtiar kita bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.